Terkait rencana Djonci Muhammad, petahana sekaligus calon bupati tunggal untuk Kabupaten Empat Lawang yang akan mempolisikan akun Facebook anonim yang mengisukan dirinya meninggal ditunda. Hal itu setelah tim kuasa hukumnya Widodo dan M. Ibrahim Adha melakukan konseling ke Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Sumsel. Widodo yang ditemui pasca melakukan konseling menjelaskan berita bohong yang menimpa kliennya itu terjadi pada Selasa kemarin. Disebut tak hanya kabar bohong status yang beredar di grup Facebook Lintang Empat Lawang yang disebarkan oleh satu akun anonim yang juga menyertakan foto dari Djonci Muhammad. Widodo memastikan kliennya Djonci Muhammad akan secara langsung melaporkan berita bohong itu sendiri ke Polda Sumsel pada Sabtu mendatang. Widodo juga menunjukkan kabar bohong yang disebarkan oleh akun anonim di Facebook yang menyebut kliennya Djonci Muhammad meninggal dunia akibat alami gagal jantung. Sebelumnya petahana sekaligus calon bupati Empat Lawang Djonci Muhammad dibuat marah setelah beredar isu di sosial media yang menyebutkan meninggal dunia. Tak terima dengan hal itu, Djonci Muhammad melaporkan kabar bohong atau hoax itu ke Polda Sumsel. Djonci Muhammad menjelaskan kabar hoax itu beredar pada Selasa, di mana isu meninggal dirinya itu juga menyertakan fotonya. Calon Bupati Empat Lawang yang akan berhadapan dengan kotak kosong ini memastikan hingga kini ia dengan keadaan sehat dan masih beraktivitas seperti biasanya. Widodo selaku kuasa hukum Djonci mengatakan bahwa dari semua sumber yang kita telusuri, yang pertama menyebabkan berita hoax Djonci Muhammad meninggal itu di akun Facebook Lintang Empat Lawang. Menurut Widodo, perbuatan yang dilakukan akun tersebut melanggar UU ITE pasal 27 ayat 1, 2, dan 3. Widodo berharap usai laporan yang dibuat ini, polisi bisa bergerak dan menangkap pelaku penyebar berita hoax itu. Kak, dijelaskan hari ini ke Polda Sumsel ada kegiatan apa, Kak? Ya, jadi hari ini kami diberikan kuasa oleh hari ini Rabu tanggal 6 November berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November oleh Bapak Dr. Haji Djonci Muhammad. Beliau Bupati 2019-2024 di Kabupaten Empat Lawang dan hari ini mencalonkan kembali di Kabupaten Empat Lawang sebagai calon wakil bupati. Nah, hari ini kami tujuannya pertama ini konseling dulu. Konseling kepada Subdit Unit 2 Cyber, Subdit 5, ya kan. Konseling terkait dengan persoalan penyebaran berita bohong, ya, berita bohong yang disebarkan oleh akun anonim melalui grup FB Lintang Empat Lawang. Nah, dari hasil itu tentu ini sudah merujuk melanggar ketentuan, ya, ketentuan nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ya, ini pasal 27A Jo pasal 45 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang mana di situ membuat klien kami merusak harkat dan martabatnya, ya, merugikan harkat dan martabat klien kami. Tentu itu akan kami laporkan kembali karena ini yang bersangkutan yang harus melaporkan ini kemungkinan kita rencanakan di hari Sabtu. Itu bentuk ininya, Kak, bentuk pencemaran nama baik berita bohongnya seperti apa? Jadi tersebar di akun FB di grup Lintang Empat Lawang itu disebarkan oleh akun anonim itu mengatakan klien kami itu telah berpulang ke rahmatullah, ya kan, tahu-tahu telah meninggal dunia, dan perbuatan ini sungguh tidak oknum yang melakukan ini sungguh tidak bermoral, ya, tidak pelakunya tidak bermoral, sehingga ini akan kami laporkan di Polda Sumsel bagian cyber. Saat ini seperti apa, Kak, dari respon dari Polda sendiri, Kak? Polda responnya sangat baik, welcome, menunggu nanti agenda selanjutnya yang kami akan jadwalkan kembali, ya, sangat baik. Dia akan memproses setelah dibuat laporan, akan memproses sesegera mungkin dengan cepat dan disampaikan oleh Pak Dwi, ya kan, dan siap membantu, ya kan, karena gini,
perbuatan penyebaran berita bohong ini ya sangat yang pertama merugikan kita, klien kami, keluarga besar, sanak saudara kerabat ya kan, baik di Sumatera Selatan maupun masyarakat di Palawang juga. Karena ini akan berpotensi memecah belah ya, persatuan dan kesatuan suku, ras, agama, bangsa ya kan yang ada di Empat Lawang itu. Jadi kami meminta juga kepada oknum-oknum yang tidak bermoral itu melakukan pencemaran atau perbuatan-perbuatan yang merugikan seorang yang dapat mengakibatkan tadi, itu dihentikanlah. Kita tahu hari ini memang memasuki pilkada di Empat Lawang ya. Kak, setelah melihat postingan tersebut, Kak, apa respon dari klien kita, Kak? Klien kita itu hari ini memberikan kuasa kepada kita untuk melaporkan. Ya. Kaget berarti, Kak, melihat ya, postingan? Kaget, pasti kaget. Berarti pasti kondisinya kaget. sehat ya? Dalam hari ini kondisi klien kita sehat walafiat ya, sehat walafiat, tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Itu. Kak, sorry, dikabarkan meninggal itu sebenarnya kapan? Kemarin atau berapa hari yang lalu? Tanggal 5 kemarin, di tanggal 5 tepatnya di pukul 16.48. Bentuknya status kayak? Bentuknya status diposting melalui akun grup FB Lintang Empat Lawang. Sejauh ini kita tahu enggak, Kak, akun anonim itu siapa? Nah, itu yang kita tidak tahu ya. Makanya kita semuanya nanti akan serahkan semuanya kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini cyber ya, Polda Sumsel. Akun itu masih aktif nggak sampai sekarang? Akun itu nanti akan dilakukan penyelidikan ya, setelah kita membuat laporan nanti. Kak, ada berapa akun Kak yang menyebarkan berita bohong itu Kak? Sementara ini satu. Postingannya masih ada atau sudah Nanti akan dikembangkan oleh pihak penyidik. Nah, harapan kami ya kan, khususnya ke Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.